Berarti yang dapat relaksasi ini selain dari pekerja di sebuah perusahaan, kalau pekerja mandiri juga dapat nggak? Pekerja mandiri juga dapat, Pak Bebet. Juga ya. Artinya satu orang tenaga kerja mandiri itu membayarkan iuran di upah 1 juta itu 16.800. Nah, di dalam perlindungan 16.800 itu ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maka dengan diberlakukannya PP 49 ini bagi yang sudah existing, yang sudah terdaftar katakan mulai Januari ataupun mulai Mei, dan untuk pembayaran iuran Agustusnya mereka cukup membayarkan Rp168 saja. Nah, bisa kita bayangkan yang namanya nilai Rp168 itu pada saat ini mungkin satu buah permen pun tidak dapat itu. Nah, jadi ini tidak berbicara tentang iuran bagi pemerintah, tetapi adalah memastikan bahwa seluruh tenaga kerja bekerja dan yang terdaftar itu terlindungi. Dan satu lagi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nanti Pak Bebet, ini tidak mengurangi manfaat. Jadi pada saat sebelum COVID, satu orang tenaga kerja mandiri atau misalnya Gojek atau petani membayarkan 16.800 ke jam sostek, maka manfaatnya itu seabrek-abrek itu. Nah, pada saat relaksasi, maka manfaatnya itu dikunci bahwa tidak boleh berkurang. Masih tetap Pak ya, yang tadi naik dari 24 juta ke 42 tetap 42 juta, begitu Pak. Oke. Pak, kalau begitu ini yang dapat apakah hanya peserta lama atau peserta baru? Nah, kalau peserta baru misalnya misalnya 1 bulan kayak baru daftar apa dapat atau gimana? Betul Pak Bebet. Jadi untuk yang kita diskusikan tadi itu yang existing, yang sudah peserta aktif di kami sebelum bulan Agustus. Bagaimana kalau yang mendaftar itu pada hari ini tanggal 1 Oktober? Nah, maka dia membayarkannya itu 2 bulan sesuai dengan peraturan pemerintah yang lama penuh, dan bulan ketiganya itu dia akan mendapatkan dapat juga diskon untuk bulan ketiganya. Betul sekali. Dan diskonnya sama dengan yang lama-lama. Betul sekali. Di perusahaan katakan pada saat ini dia mendaftarkan badan usahanya ke kami, katakan tenaga kerjanya 10, maka pada periode bulan Oktober, periode bulan November dia akan membayarkan penuh ya. Nah, pada bulan Desembernya dia akan cukup membayarkan yang diskonnya saja. Begitu dia. Ini sampai kapan, Pak? Nah, PP 49 ini berlaku sampai dengan Januari 2021 ya. Nah, mungkin perlu kami update satu lagi di dalam hal ketentuan administrasi di peraturan pemerintah nomor 44 boleh dilakukan pembayaran di tanggal 15 bulan berikut. Contohnya Ibu Intan posisinya ini bulan Oktober, ada pembayaran iuran bulan Oktober, maka di peraturan pemerintah existing yang lama disebutkan bahwa bayar iuran itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, maka hitungannya harusnya di tanggal 15 November. Dan di dalam PP 49 relaksasi ini boleh dibayar di tanggal 30 bulan berikutnya. Oh gitu. Jadi diperpanjang 30 November. Jadi pada saat misalnya pemerintah satu badan usaha dananya itu agak terganggu begitu, maka mereka tidak perlu pusing. Tetap kita lindungi dalam periode mereka ini mempersiapkan untuk membayar iuran. Nah, maka luar biasa sebenarnya yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk supaya dunia usaha tetap bergerak, pemberi kerja, pengusaha itu tetap bisa melakukan kegiatan ekonominya.